Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai optika geometri cermin dan lensa. Soal yang pertama, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Di sini yang diketahuinya adalah tinggi bendanya, jadi H sama dengan 6 cm. Kemudian jari-jari cermin cekung, jadi di sini adalah R sama dengan 30 cm. Kemudian ini jarak benda ke cermin, jadi S sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangannya, jadi S aksen, ini yang ditanyakan sama dengan berapa. Kemudian perbesaran bayangan, yaitu M, sama dengan berapa. Kemudian tinggi bayangannya, jadi H aksen sama dengan berapa, dan sifat bayangannya. Jadi di sini sifat bayangan itu bagaimana? Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab satu persatu. Di sini yang pertama, kita jawab jarak bayangannya atau S aksennya. Di sini kita menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Jadi, ini untuk mencari S aksen atau jarak bayangannya. Di sini kita cari jarak fokusnya dari jari-jari ini. Jadi, rumus jarak fokus ini yaitu F sama dengan setengah R. Jadi, jarak fokus ini adalah setengah R atau setengah dikali jari-jari. Jadi, di sini sama dengan setengah dikali dengan R-nya adalah 30 cm. Jadi, setengah dikali 30, hasilnya adalah 15. Jadi, fokusnya adalah 15 cm. Ini jarak fokusnya. Kita masukkan ke sini. Jadi, di sini 1/15 sama dengan 1/S-nya adalah ini, 20, ditambah dengan 1/S aksen. Ini 1/20 kita pindah ke sini, jadi 1/15. Kemudian ini dikurangi dengan 1/20 sama dengan 1/S aksen. Maka di sini 1/S aksen sama dengan, jadi kita samakan penyebutnya 15 dan 20. Jadi angka yang bisa dibagi 15 dan 20 adalah 60. Jadi 60 dibagi 15 adalah 4, maka 4 dikali 1 jadi 4. Kemudian ini dikurangi, 60 dibagi 20 adalah 3, maka 3 dikali 1 adalah 3. Jadi 1/S aksen sama dengan 4 dikurangi 3 adalah 1, jadi 1/60. Maka S aksen sama dengan, ini dibalik, jadi 60/1, hasilnya adalah 60. Jadi 60 cm. Jadi ini jarak bayangannya, yaitu 60 cm. Kemudian kita hitung perbesaran bayangannya atau M-nya. Jadi di sini M, jadi M ini rumusnya adalah sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus perbesaran bayangannya. Jadi di sini sama dengan S aksennya adalah ini 60, jadi 60 per S-nya adalah ini 20. Jadi ini tanda mutlak, jadi sama dengan 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi M-nya adalah 3 kali. Jadi ini perbesarannya yaitu 3 kali. Kemudian kita hitung ketinggian bayangannya. Jadi di sini adalah H aksen sama dengan, jadi H aksen ini adalah ketinggian, jadi H dikali dengan M. Jadi ketinggian dikali dengan perbesarannya. Jadi di sini sama dengan ketinggiannya yaitu ini, jadi 6. Kemudian dikali dengan perbesarannya yaitu ini perbesarannya, jadi dikali 3. Hasilnya sama dengan 6 dikali 3 adalah 18. Jadi tinggian bayangannya adalah 18 cm. Ini H aksennya. Kemudian kita jawab sifat bayangannya. Jadi sifat bayangannya di sini yaitu, di sini S aksennya adalah positif 60 cm. Karena positif, maka sifatnya adalah nyata. Jadi nyata ini adalah positif bayangannya, yaitu S aksennya positif, jadi nyata. Kemudian karena nyata di sini berarti sifat bayangannya adalah terbalik. Jadi nyata terbalik. Jadi karena nyata ini berarti terbalik. Kemudian di sini perbesarannya yaitu ini 3 kali. Berarti ini lebih dari 1, berarti di sini diperbesar. Jadi ini sifat bayangannya yaitu nyata karena di sini positif. Kemudian karena nyata jadi terbalik, jadi nyata terbalik.
kemudian karena perbesarannya adalah lebih dari 1, jadi diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, bayangan maya yang dibentuk sebuah cermin cekung 2 kali lebih besar dari ukuran benda. Jika panjang fokus cermin cekung adalah 20 cm, maka berapakah jarak benda di depan cermin cekung? Di sini yang diketahuinya adalah perbesarannya, jadi di sini adalah M, yaitu sama dengan, ini perbesarannya yaitu 2 kali, jadi di sini adalah 2 kali. Kemudian panjang fokus cermin cekungnya, yaitu ini, jadi di sini adalah F sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak benda di depan cermin, jadi di sini adalah S sama dengan berapa. Di sini cermin cekung adalah cermin positif, jadi fokusnya adalah positif. Kemudian kita jawab. Jadi di sini untuk menghitung S ini atau jarak benda ini, kita menggunakan rumus jarak fokus yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi kita menggunakan rumus ini. Di sini kita cari terlebih dahulu S aksennya dari perbesaran ini. Jadi rumus perbesaran yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumusnya. Jadi M-nya ini adalah 2. Jadi di sini adalah 2 sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Kemudian di sini S-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 2S sama dengan S aksen. Jadi S aksennya sama dengan 2S. Di sini karena sifatnya adalah maya, jadi ini ada keterangan maya, maka S aksennya adalah negatif. Jadi S aksennya adalah min 2S. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini 1 per 20 sama dengan 1 per S ditambah dengan S aksennya adalah ini. Jadi 1 per min 2S. Maka di sini 1 per 20 sama dengan 1 per S. Positif dan negatif ini jadi negatif. Jadi min 1 per 2S. Kemudian di sini 1 per 20 sama dengan, kita samakan penyebutnya di sini, jadi per, ini S dan 2S, jadi ini bisa dibagi dengan 2S, jadi di sini 2S, jadi 2S dibagi S adalah 2, jadi di sini 2, kemudian dikurangi dengan 2S dibagi 2S adalah 1, jadi di sini dikurangi 1. Maka di sini 1 per 20 sama dengan 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi 1 per 2S. Maka di sini bisa dikali silang, jadi 2S dikali 1 adalah 2S sama dengan 20 dikali 1 adalah 20. Maka S sama dengan 20 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. Jadi S-nya adalah 10 cm. Jadi ini jawabannya. Jadi jarak benda ke cermin cekungnya adalah 10 cm. Kemudian soal berikutnya. Sebuah benda berada 15 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik fokus sejauh 12 cm. Dengan metode penomoran ruang, tentukan sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Di sini yang diketahuinya adalah jarak bendanya, jadi S sama dengan 15 cm. Kemudian titik fokusnya atau jarak fokusnya di sini adalah F sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sifat bayangannya. Jadi di sini adalah sifat bayangan bagaimana. Di sini kita gunakan metode penomoran ruang. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu cermin cekungnya. Jadi misalkan di sini adalah sumbu utamanya. Kemudian ini misalnya cermin cekungnya. Jadi cermin cekung ini bagian belakangnya. Kemudian ini bagian depannya, jadi fokusnya ini ada di depan cermin, karena dia cermin positif. Jadi misalkan di sini adalah fokusnya, kemudian di sini adalah jari-jari kelengkungannya yaitu R. Jadi fokusnya ini adalah jaraknya adalah 12, kemudian di sini jarak bendanya adalah 15. Jadi 15 ini ada di sini. Jadi misalkan di sini adalah 15 cm dari cerminnya. Jadi ini bendanya. Kemudian penomoran ruangnya adalah di sini ruang 1, antara fokus dan cermin ini adalah ruang 1. Kemudian antara jari-jari dan fokus ini adalah ruang 2. Kemudian di sini di belakang jari-jari ini adalah ruang 3-nya. Dan di sini adalah ruang 4-nya. Jadi ini ruang-ruang pada cermin cekung. Kemudian benda ini terdapat di ruang 2.
Maka kita cari ruang bayangannya. Jadi ruang benda ini ditambah dengan ruang bayangan itu hasilnya harus 5. Jadi di sini rumusnya adalah ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu jumlahnya yaitu 5. Ini rumus untuk penomoran ruang pada cermin. Di sini ruang bendanya ada di ruang 2, jadi di sini adalah 2, kemudian ditambah dengan R aksennya atau ruang bayangannya, kita cari, kemudian di sini sama dengan 5, jadi jumlahnya 5. Maka ruang bayangannya di sini sama dengan 5, ini dipindah di sini jadi dikurangi 2. Maka ruang bayangannya yaitu sama dengan 3. Jadi ruang bayangannya ini ada di ruang 3. Jadi bayangannya adalah di sini. Jadi di sini bayangannya. Maka sifat bayangannya di sini, sifat bayangannya yaitu karena bayangan terbentuk ini di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Jadi sifatnya nyata, kemudian karena nyata berarti terbalik. Kemudian sifatnya adalah terbalik. Kemudian untuk mengetahui diperbesar atau diperkecilnya, kita bandingkan nomor ruang bayangan ini dengan nomor ruang bendanya. Jadi di sini nomor ruang bayangan ini adalah 3, kemudian nomor ruang bayangan ini adalah 2. Maka ruang bayangan ini lebih besar dari ruang bendanya. Karena di sini lebih besar, berarti sifatnya adalah diperbesar. Jadi, karena nomor ruang bayangan ini lebih besar dari nomor ruang bendanya, maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Ini sifat bayangannya. Jadi jawabannya adalah ini. Demikian pembahasan mengenai cermin cekung.